Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama saya Citanisin Deso. Gimana kabar sobat semua? Baik-baik saja ya. Hari Senin guys, semangat, semangat. Iya. Apalagi ada hadiahnya ya. Wow, amazing. Iya. Ya, jadi di depan kita ini ada Mi 10T Pro ya. Di video sebelumnya saya sudah review ya, kala pertama saya dapat servisan ini. Ada amplopnya. Oke, kita akan langsung bahas ya. Jadi kita analisa dulu dengan Smart USB. Kita coba seperti biasa ya, kita cas dan perhatiin nilai arus ampernya. Di Smart USB kebaca 0,2 ampere. Dan itu tidak mau nambah. Jadi hanya jalan 0,2 ampere. Nah, ini kira-kira apanya? Apakah CPU-nya? Karena memang divonis CPU ya. Bilang pemilik HP ini sudah dibawa ke tempat servis sebelumnya dan divonis CPU plus RAM. Oke, kita nggak tahu, belum bisa memastikan apa permasalahan, masih ambigu. Kita mesti nanti cek dengan power supply ya untuk memastikan secara pasti. Ya, kita copot dulu untuk SIM tray-nya dan kita akan bongkar HP-nya. Sekedar informasi, untuk di Mi 10T Pro dia menggunakan UFS 3 ya. Artinya CPU plus RAM itu menjadi satu bagian. Jadi di atas CPU itu juga ada IC RAM. Nah, IC itulah yang sering terjadi permasalahan. Penyakitnya itu sering ditemui ya di situ. Ya mudah-mudahan ini sih enggak ya. Mengharap uangnya bisa dapat hadiah uangnya ya. Oke lah, kita langsung buka ya untuk HP ini. Jadi bilang pemilik juga HP ini tuh sebelumnya pernah diganti LCD ya sebelum rusak. Lalu digunakan seminggu dan mati total. Ya, ini kita sudah buka untuk back covernya ya. Kita akan langsung buka baut-bautnya. Ya, sambil kita buka kita lihat spesifikasinya. Ini adalah Mi 10T Pro 5G. Displaynya 6,6 inch. Lalu RAM-nya 8 GB ya. Untuk baterainya 5000 mAh. Lalu HP ini dirilis tahun 2020. Wow. 2 tahunan ya. Lalu ya, HP ini yang menarik adalah internalnya gede ya. Ada versi 128, 256 GB dan chipsetnya menggunakan Qualcomm. Untuk LCD-nya sendiri menggunakan IPS ya. Jadi kalau kita lihat di speknya HP ini itu lumayan amazing. Tapi kenapa kok sering kejadiannya amazing juga ya? Ya, ini sudah kebuka ya untuk bagian mesin. Saya melihat untuk di area sinyal itu sudah terangkat kalengnya. Saya tidak tahu pasti ini apa sebelumnya hingga diangkat kalengnya. Ya, kita akan langsung cek ya. Namun sebelum saya cek lebih lanjut, seperti biasa ya, pastiin dulu baterai aman. Kita cek nilai tegangannya. Keluar di 2,7 ya, keluar 2,7 volt. Artinya itu sudah drop ya. Jadi tegangan tuh minimal 3,3 sudah bisa dicas. Oke, saya akan aktivator ya, menggunakan alat aktivator baterai. Saya nyari lubang yang pas. Ya. Nah, ini kelihatannya pas ya, ditandai lampu LED nyala warna merah. Lalu kita coba cas. Perhatiin arus ampernya. Jika baterai tegangan kurang, dia kedip ya. Terisi 3
ampere lebih. Arusnya itu besar, 3 ampere lebih. Lalu seketika juga sedikit demi sedikit menurun 2,8 hingga akhirnya dia tidak kedip dan jalan. Itu artinya sudah proses pengisian. Nah ini kan sudah diem ya, kedipnya lalu dia jalan. Oke, kita biarkan. Ya ini kurang lebih 30 menit lah ya. Kita langsung copot dan kita coba kembali. Karena jelas baterai sudah normal ya, sudah bagus. Ya seharusnya ini kalau mesinnya baik-baik saja itu ya harusnya normal ya. Oke, perhatiin ya arus di smart USB masih tetap ya 0,2 ampere, malah kadang berhenti 0,1 ampere. Wah ini tadi 0,2 jalan terus, ini 0,1 ampere. Ya kita pasin lagi baterainya karena baterai ini sudah terisi ya, udah lama saya isi. Ya tegangannya 3,7. Lalu saya akan cek bagian mesin ada yang konslet tidak. Jadi sudah kita pasin baterai, dia masih tetap di 0,1 ampere atau 0,2 ampere, nggak jalan. Ya saya cek ternyata mesin tidak konslet. Saya cek ulang dengan multitester analog ya. Ngeceknya mesin konslet tidak, itu tempelkan seperti ini, positif di positif, negatif di negatif, jarum bergerak. Jika dibalik, jarum diam, artinya mesin tidak konslet. Jika jarum bergerak saat dibalik, ya itu konslet mesinnya. Oke, saya sudah pastiin mesin tidak konslet. Lalu tahapan selanjutnya kita akan cari jalur feedback-nya. Biasanya nyari jalur feedback itu tentuin dari kode yang ada di konektor baterainya. Tujuannya supaya kita tahu di mana positif, di mana negatif. Lalu kita sambungkan di kabel prop power supply. Untuk memastikan kerusakan itu dengan valid, gunakan power supply. Nah ini yang ground saya jepit, lalu yang positif saya tempelkan di jalur feedback ya. Lalu tekan tombol power dan lihat jarum ampernya. Saat saya tekan tombol power, dia naik 0,1. Saya tahan tombol powernya, dia ikut nahan. Saya lepas tombol power, dia ikut lepas. Kira-kira apa ini penyakitnya? Saya pernah bahas ya dulu. Jika ditekan tombol power, dia naik, nahan, dilepas ikut turun, itu fix IC power. Normalnya jika ditekan tombol power dia naik, tombol power ditahan masih nahan, harusnya langsung turun. Enggak, jika dia nahan ya, begitu kita kasih turun dia turun. Ya, analisa yang saya dapati ini IC power bermasalah. Jadi jauh ya dari CPU RAM. Namun juga belum tentu ya, kita step by step. Awalnya saya detect IC power bermasalah, dia hanya keder di 0,1 ampere. Artinya itu IC power tidak mau ngangkat hingga ke CPU. Nah permasalahannya, CPU normal nggak? Kalau normal ya harusnya nerima ya dari IC power. Nah kalau IC power ini tidak mau ngangkat ke CPU, berarti kemungkinan IC power. Oke, ini mesin sudah kita buka ya. Lalu kita akan coba pastiin ya. Saya akan nyari dulu posisi IC powernya. Untuk IC power ini berdekatan dengan CPU dan MMC. Nah ini dia yang ada thermal pastanya. Itu adalah IC power PM6150L. Jadi IC power untuk
Mi 10T Pro 5G PM6150L. Nah, ini kita lihat bareng-bareng ya. Jadi IC ini juga kalau tidak salah ya, ini di Redmi Note 7 PM6150L. Lalu apa yang mesti dilakukan? Saya tidak akan ganti, namun iseng-iseng berhadiah. Karena ada hadiahnya ya, 500.000. Yang penting data aman. Nah, itu tujuannya. Ya, semoga ya. Jadi jika ini direhot, ada tanda-tanda kehidupan, berarti fix itu IC power. Jika dia mati kembali, ya kita mesti ganti IC powernya. IC power sudah tidak mampu ya. Namun tujuan saya supaya teman-teman tuh semua tahu permasalahannya. Oh, di situ toh di IC power. Ternyata setelah direhot nyala, atau setelah direhot nggak nyala, kan berarti belum fix ya. Berarti kemungkinan besar ada yang lain. Nah, ini saya rehot di setelan anginnya 3, lalu panasnya 375. Saya gunakan fluk ajaib ya, ramuan sendiri ya. Ya, mudah-mudahan sebentar lagi saya akan coba rilis ya, supaya teman-teman juga bisa merasakan fluk ajaib. Ya, ini sambil ditembak. Jadi untuk PM6150L ini bisa didapatkan di Xiaomi Note 7 ya. Untuk proses rehotnya jangan lebih dari 1 menit. Ya, saya rasa cukup ya. Tinggal ditambahin fluk lalu direhot. Ya, tunggu dia tuh dingin ya. Oke, ini sudah mulai hangat. Kita langsung pasang ya. Jadi untuk Mi 10T Pro ya, rada susah sih nyebutnya. Untuk kelas Mi atau Xiaomi itu kan golongan flagshipnya di brand Xiaomi ya. Namun kenapa kendala ini sering banget dialami? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah muncul logo Mi ya. Mantap jiwa, mempesona. Wow, terjadi ya pengecasan ya. Alhamdulillah. Wah, ini efek dari ada hadiahnya, ini jadi semangat begini. Waduh. Ya, kita tunggu saja ya sampai dia itu, wah, kayaknya ada problem nih guys. Saat saya coba cabut, dia masih nyala ya kondisinya untuk simbol baterainya. Waduh. Ya, saya coba cabut konektor baterai, saya pasang kembali. Tapi yang saya dapati hanya mentok logo Mi. Waduh. Ini nih ada yang nggak beres ini. Jadi hanya mentok logo Mi. Dan ini berlangsung lama ya. Wah, saya agak mencurigai ya. Ini kemungkinan besar IC power sudah bekerja, tapi nggak disambut baik oleh CPU. Jadi kan sirkulasinya seperti itu ya. Dari baterai ke IC power disambut CPU, CPU memerintahkan, tugasnya memerintahkan, lalu dibaca data oleh MC. Nah, ini kan hanya mentok seperti ini. Loh, itu kan berarti boot loop. Kenapa kok saya bisa mengarahkan ke CPU? Karena sebagian besar kasusnya di situ. Wah, jadi kayaknya belum beruntung ini kita. Jadi memang kembali ke penyakit bawaan ya.
kayaknya memang CPU mesti direbal. Karena biasanya dengan merebal CPU itu bisa normal kembali. Wah, namun itu tantangan berat ya. Kalau merebal CPU itu prosesnya ribet dan juga kadang tingkat keberhasilannya tuh 50-50 ya. Ya, kita akan coba kembali esok hari. Mudah-mudahan kita dapatkan hadiahnya. Oke, itu saja ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.